Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya upload kotokannya ya. Mifa A20. Nah, ini rusaknya, dia tidak mau hidup sama sekali. Seperti ini. Kalau saya cas, dia ngecas seperti ini. Kalau saya nyalakan, dia mau menyala tapi tidak bunyi. Ini ya, Bluetoothnya kita coba. Apakah dia mau terpair seperti itu? Ini ya, ini belum saya konekkan sama sekali. Nah, terdeteksi ya, dan bisa terhubung ya. Tidak dapat memasangkan dengan Mifa karena pin atau kunci sandi speaker salah. Oke, kita coba sekali lagi. Pasang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mati. Oke, saya nyalakan lagi. Tidak mau terhubung. Pasang. Tuh. Seperti ini ya. Nah, error di situ ya. Dan ini ketika saya lepas, entah ini karena baterainya habis ataukah error ya. Jadi ini bisa jadi kemungkinan rusaknya itu untuk baterainya, mungkin bisa juga baterainya bermasalah ya, baterainya bermasalah itu yang pertama. Yang kedua tentunya bisa juga di rangkaian cas seperti di video saya sebelumnya itu ya, tapi berbeda kasus ya. Saya juga dulu pernah ngobrol kotok Mifa tipe seri ini, cuma dia mau hidup tapi ketika colok cas dia mati. Nah, seperti itu, dan nggak bunyi kalau nggak salah ya. Tapi kalau ini dia tidak mau hidup, ketika dicas dia mau nyala, tapi ini saya pair nggak mau ya. Nanti coba kita cari caranya untuk merestart ya. Atau juga ini karena ya ada masalah ya, bagian dalamnya masalah. Aduh, ini ngepasnya yang agak susah ya. Ngepasnya yang agak susah, kita harus sedikit menjongkel. Jadi kemungkinan itu ya, karena biasanya speaker-speaker seperti ini itu dia sumbernya dari baterai ya, powernya itu dari baterai. Jadi kalau baterai bermasalah, cas hanya untuk mengecas. Biasanya seperti itu. Memang dia bisa nyala Bluetooth connect, tapi suaranya dia tidak akan keluar. Nah. Oke, ini saya buka dulu ya, saya bongkar dulu. Nah, kita harus pelan-pelan ya, cari celah buat nge-slide keluar ya. Oh iya, kalau nggak salah di sini masih ya, masih ada. Nah, ini biasanya mengganjal di sini ya tombolnya ini. Jadi, nah, ketika kita keluarkan dia nggak mau keluar, nyantol nih. Nah, kita lepas dulu. Nah, oke ya, ini sudah saya buka ya. Nah, bongkar seperti ini. Sekarang kita cek ya, cek baterainya. Dulu, oke. Baterainya, oke, ini baterai ya di sini. Ini speaker. Kita cek dulu tegangannya ya untuk baterainya, itu dia ada atau tidak. Ini plusnya. Oke, ini plus, ini min. Oke, kita cek ya. Di sini, oh nggak ada sama sekali ya, nol sama sekali. Ya biasanya kalau seperti ini
kalau baterainya 0 sama sekali, biasanya kalau dicas tidak mau ya. Jadi kita harus pancing dulu cas keluar, atau bisa juga apa namanya, agak susah nanti aja. Bisa juga kita bisa juga baterainya ini sudah bermasalah, karena di sini ada dua ya, ini nggak tahu ini di seri atau paralel, kemungkinan di paralel ya baterainya agak susah juga soalnya ya, kemungkinan di paralel ya, ada dua di sini. Bisa juga baterainya swak ya, salah satu bermasalah atau mungkin dua-duanya bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, oke, di sini saya akan coba pakai baterai luar ya. Ini seperti biasa pakai ini. Spidol saya mana nih? Spidol. Buat tanda ya, seperti biasa saya selalu memberi tanda untuk supply minusnya ya di sini, biar nggak terjadi kesalahan ya. Kalau saya lupa tupute orang pas ngantuk, pas capek, bisa pas banyak pikiran, nah nyolok bisa salah ya, bisa juga seperti itu. Oke, ini minus, ini kita coba. Oke, ini kita nyalakan. Nyala ya, nyala. Ini betul ya, plus ini minus. Masih ada baterainya atau enggak nih punya saya? Oh masih, harusnya bisa. Mungkin ujungnya ya kurang masuk. Nah, ting dong, tung, langsung bunyi ya. Jadi seperti itu ya, apa namanya? Dia sumbernya dari baterai ya, bukan dari cas. Makanya kalau nggak ada baterainya dia wah ini masalahnya ya, seperti ini ya. Oke, gampang, kita coba reset. Jadi powernya itu biasanya dari baterai ya, bukan dari cas. Cas memang bisa nyala, bisa hidup, tapi sumber utamanya itu dari baterai. Nah, baterainya nggak ada ya nggak bisa bunyi. Oke ya, ini selanjutnya, ini karena seperti password gitu ya, apa namanya nggak tahu ini ya, pin atau kunci salah. Oke, ini kita coba reset ya. Biasanya kalau speaker Bluetooth model ini untuk Miva, ini saya lepas dulu aja. Miva itu bagian outnya ini dia ada untuk resetnya biasanya. Nah ini kan ada, oh terlihat ya di sini, bisa nggak kalian lihat? Kalau di sini ada kakinya, biasanya seperti itu. Nah ini kita coba reset ya. Biar harus kita nyalakan, ini saya semprot dulu aja ya. Nah betul atau tidak di sini, biasanya seperti itu. Nah betul ya. Nah bisa kalian dengar suara switchnya ketika saya tekan. Nah, ini suara switch ya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba reset dulu, tapi harus kita nyalakan ya. Aduh, kok susah banget ini. Ntar saya pasang dulu. Nanti ini baterainya kita harus kita cas di luar dulu ya. Kita pancing dulu. Kalau kita pancing ternyata dia masih tidak mau ngecas, artinya bahwa baterainya bermasalah swak. Tinggal ini dia pakai BMS atau tidak. Tinggal dia menggunakan BMS atau tidak. Kalau pakai BMS ya kita cek BMS-nya dulu. Ini akan saya reset mana tadi. Oke, kita coba reset dulu ya.
Kita reset. Bluetoothnya masih terlock kah? Kita ulang. Oke, Bluetooth. Nah, masih ya. Tidak dapat memasangkan dengan MIFA karena pin atau kunci salah. Sandi paske salah. Apa? Oh, ini mungkin harus saya tekan dulu Bluetoothnya. Nah, oke. Udah coba reset sama aja. Loh, masih seperti ini ya. Pin salah seperti ini. Pin atau kunci sandi salah. Oke. Ini saya harus cari tutornya dulu ya, caranya dulu ya. Biar dia bisa connect ya. Nah, Bluetoothnya nggak mau connect ini. Ya. Bluetooth tidak mau connect. Biasanya kita tinggal reset aja nih. Ini udah saya semprot. Coba saya reset lagi. Harusnya tinggal di reset itu bisa ya. Saya tahan agak lama dulu. Oke. Kan ini tombol apa aja nih? Play, Bluetooth. Wah, Bluetoothnya bermasalah ya, kelok ya. Kunci sandi. Bentar, atau Bluetooth saya matikan. Saya nyalakan lagi. Atau koneksi saya terlalu banyak ini ya. JBL Full, JBL Extreme ya. Kita menghapus dulu. Kita menghapus dulu. Kita coba hapus dulu. Ini ada MIFA juga ya, 10 ya. Nah, juga ada kotokan MIFA. Oke, ini kita coba sandingkan. Oh, masih seperti ini. Oke, saya akan cari petunjuknya dulu untuk dia mereset selain ini ya, ataukah mungkin Bluetooth error itu cara meresetnya seperti apa. Tadi saya akan coba cari dulu tutorialnya, barangkali ada ya untuk mereset. Biasanya di sini aja ya, cuma ini tetap nggak mau, Bluetoothnya error. Harusnya bisa ini, ataukah mungkin sudah di password sama pemiliknya. Harusnya tidak ya. Oke, saya coba tak ketik dulu. Oke ya, jadi saya berhasil mereset ya, apa namanya? Jadi saya coba dengan cara ya, saya tahan Bluetooth sama power ya. Ketika saya matikan, jadi saya tahan Bluetooth sama power sampai mati. Setelah mati saya nyalakan, dia udah kembali seperti semula ya, bisa. Dan ini ya yang perlu kita ketahui, kalau kalian perhatikan, nah ini ada dua ternyata ya, MIFA A, mana nih, MIFA A20LE sama MIFA A20 aja. Kalau di awal tadi hanya muncul ini aja ya, MIFA A20. Nah ini yang ini tidak muncul ya. Ini coba saya hapus ya, menghapus penyandingan gitu ya. Biar enak, ini saya matikan, saya nyalakan. Nah, biar dia dan ulang. Nah, kan muncul dua ya. Kalau di awal itu hanya muncul satu. Nah, ketika saya klik ini, dia terkoneksi dengan ini ya, sandi sama pas. Nah ini setelah saya melakukan riset seperti itu, jadi saya tahan kondisinya ini, saya tahan Bluetooth sama power ya, seperti itu sampai dia mati. Setelah mati saya nyalakan ya,
Nah, ini sekalian yang saya matikan, nanti kita nyalakan lagi scan ulang ya. Saya nyalakan, terus dia nanti apa namanya, nah muncul ya tuh seperti ini, MIFA A20 tuh ya, muncul seperti itu. Ini saya pasangkan dulu, nah seperti itu. Nah, ada keterangannya tuling, nah gitu ya. Oke, nah ini tentunya langkah selanjutnya saya belum saya cas ya, tapi karena tadi fokus untuk gimana supaya dia bisa terkonek ya, jadi seperti itu. Tinggal coba cas dulu baterainya, saya cas luar dengan ini ya, cas ini. Kalau cas bawaannya mungkin nggak bisa, kalau pakai ini nanti tidak bisa ya, tentunya saya akan pakai adaptor ya. Biasanya kalau ini bermasalah di baterainya, dia tidak akan menyala merah ya. Nah ini saya praktekkan sekalian aja, cuma ini saya harus cari kabel dulu. Oke, saya cari kabel dulu ya. Nanti kita coba cas pakai ini, bukan cas bawaannya ya, cas pakai ini. Ini sebetulnya sama ya, mesin IC casnya ini dengan ini sebetulnya sama. Tapi akan saya coba dulu karena ini saya di rumah ya, jadi tidak ada adaptor di sini, jadi akan saya coba pakai ini. Oke ya, jadi saya pasang seperti ini. Ini biasa saya buat ngecas juga, sering sekali ya, biasanya bisa. Karena kalau pakai ini juga bisa ya, karena ada indikator LED-nya. Itu sering sekali saya gunakan untuk indikatornya, termasuk saya gunakan untuk ngecas baterai Harman Kardon ya, seperti itu. Sama biasanya ya untuk ngecas baterai-baterai gini. Ini ada indikatornya, jadi LED-nya merah sama biru. Ketika biru itu dia nggak mau ngisi atau terindikasi bahwa baterainya rusak. Biasanya saya patokannya itu. Tapi kalau dia merah artinya dia ngisi. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Ini seperti ini. Tuh dia merah artinya ngisi. Ya, mau ngisi. Tapi kalau ini nggak merah, hanya biru aja, ya tandanya seperti ini ya. Misalkan ini saya lepas satu ya. Yang minusnya aja nih satu saya lepas seperti ini. Ya, saya colokkan. Nah, dia biru seperti ini. Nah, atau biru ada kedip-kedip merah seperti ini, dikit gitu ya. Ya, ini artinya nggak ngisi, nggak masuk. Ya, jadi sama juga seperti ini, nggak terkonek ini. Ya, kalau dia biru, ya. Tapi kalau dia merah, artinya ya dia mau ngisi. Ya, ini coba ya, siapa tahu saya trigger sedikit gitu, dia mau ngisi nggak ya? Cuma kita beberapa detik aja ya tadi ya. Oh, masih nggak ngisi ya. Nah, ini akan saya coba dulu. Biasanya kalau saya pakai adaptor lebih enak lagi ya. Biasanya ada ampere meternya itu. Kalau dia gerak artinya dia ngisi. Ya, tapi kalau nggak bergerak ya nggak ngisi. Tapi ini akan saya coba dulu. Ini biasanya kalau gini artinya biasanya dia bisa ngisi ya biasanya. Nah, tapi kalau nanti setelah saya coba cas ini nggak bisa pakai adaptor, nggak bisa, berarti fix baterainya juga bermasalah ya. Kalau baterainya bermasalah ya tentunya nanti nggak tahu nih berani nggak ganti baterai, karena ya tentu ya kalian tahu sendiri lah 18650 itu yang bagus ya, harganya mahal. Kalau pakai 2 buah baterai ya tentunya ya mahal ya, seperti itu ya, kecuali kalau mau diganti dengan ya kurang lebih sama lah ya. Nanti masalahnya di biaya. Memang kalau speaker seperti ini merek apa aja, harga berapapun, kalau baterainya pakai baterai seperti ini 18650 ya, kalau ganti baterai ya mahal ya. Kecuali kalau kalian mau ganti pakai baterai yang murah, nah itu ya bisa aja murah ya, harga di bawah 50 ribuan ya, tapi ya nggak jamin juga. Nah, Mas kalau pakai baterai bekas laptop ya saran saya ya jangan ya, sama aja. Apalagi kalau kalian ganti pakai 2 buah, karena kita nggak tahu baterai health-nya itu berapa, pH-nya itu berapa.
Jadi kesehatan baterainya itu tinggal berapa persen, masih berapa persen kita kan nggak tahu. Ya kalau kalian mau ganti itu ya silakan, itu memang harganya murah, paling ya 10-20 ribuan ya. Tapi kita ya gambling antara itu ya. Nggak apa-apa mas, misalkan ya nggak apa-apa mas pakai itu, nanti kalau rusak ya ganti lagi, murah ini ya silahkan ya. Setiap orang punya opsi sendiri-sendiri, punya keterbatasan sendiri-sendiri. Tapi kalau saran saya, ganti baterai, upgrade baterai ya lebih baik ganti baru. Kalau upgrade baterai ya tentunya baterai lama tidak dipakai, pakai yang baru. Kalau pakai baterai yang lama juga dipakai, terus kalian pakai baterai baru lagi, dua misalkan tambah ya upgrade ya, ya tentunya ini nanti akan ganduli ya, atau nggak imbang ya. Di satu sisi baterainya yang satu sudah usianya udah berkurang, yang dua misalkan tambah dua, yang dua baterainya masih sehat baru. Nah nanti kalau ini bermasalah, yang lama bermasalah, ya tentu akan membebani yang ini ya, yang dua baru ini ya. Jadi usianya juga akan berbeda juga ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi kalau kalian mau ganti apalagi baterai bekas ya pastikan ya harus sama usianya. Kalau enggak ya nanti jilungan ya. Satu normal kalian ganti, yang bermasalah aja, terus kalian ganti dengan yang baru, nanti yang baru itu dengan yang lamanya lagi, yang satunya lagi bermasalah ya gantian jilungan, nggak bareng lah istilahnya, seperti itu. Oke ya, ini coba saya cek ya, ini saya lepas, saya cek berapa menit ini saya ngecek tadi ya. Mas Adi banyak ngocehnya, actionnya sedikit ya, silakan di skip ya. Nah ini sih ya, ini masuk ya, dan lihat di sini tuh, tapi sedikit ya. Wah kembali lagi nih. Nah ini kemungkinan baterainya swak ya. Nah kalau dia kita cas dia naik terus turun lagi, nah seperti ini kemungkinan fix baterainya swak ya, fix. Kecuali ketika ini tadi saya ngoceh, selama itu ini saya cas, dia ngisi paling tidak sedikit lah ya, ya artinya aman, asal nggak kembali ke nol lagi ya, paling tidak ngisi misalkan cuma 0 sekian volt atau 1 volt aja ya, artinya aman. Tapi kalau enggak ya kemungkinan baterainya sudah drop. Ada kemungkinan lain, ada BMS nya. Nah ini nanti kita buktikan ya, cas dulu agak lama, dan tentunya nanti saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya, masalahnya biayanya mahal ganti baterai 2. Oke, kita tunggu dulu. Oke ya, di sini ya, ini ternyata fix baterainya bermasalah ya, atau alias baterainya itu swak ya, dia memang sudah drop. Nah, ini kalau saya cek ya, di awal itu sudah saya coba, saya cas ya, pakai cas luar itu ngisi ya, cuman saya pasang ya, jadi memang sengaja tidak saya gunakan untuk play musik. Jadi terpasang, saya coba 1 hari, setengah hari lah ya, 1 hari lah ya, saya cas hari ini, terus besok sampai ya sore lah ya, tiba-tiba ini sudah berkurang aja ya. Awalnya maksimal, dia udah berkurang baterainya, dan kalau saya cek ya dia berkurang. Atau saya coba lagi beberapa hari, bukan beberapa hari ya, beberapa hari, itu ternyata habis sendiri ya, seperti ini. Nah, entek ya, baterainya entek, entong enteknya ya nggak habis total ya, seperti ini. Dia masih nggak sampai 1 volt ya, seperti itu, tidak sampai 1 volt. Kenapa saya bilang ini kemungkinan baterainya? Itu gampang ya, di awal ya, ketika itu saya coba cas ya, sambil saya ngobrol, terus saya cas, harusnya kalau dia ngisi
ngisi entah itu berapa, hanya berapa volt, 0, sekian atau 1 volt aja ya. Harusnya dia steady di situ, tapi ini pelan-pelan turun. Nah, seperti itu. Nah, itu indikasi bahwa baterainya shock. Nah, ini ada dua ya baterainya. Itu ada dua. Kemungkinan salah satu juga bisa ya. Jadi saya juga udah bilang bahwa ya baterai itu bisa saling ganduli ya satu sama lain. Mungkin yang shock satu, yang satunya jadi kena dampaknya. Bisa juga seperti itu ya. Nah, tentunya ya apakah baterainya atau rangkainya itu ya gampang, tinggal kalian cek aja pakai skala kali 1 atau skala kali 10. Biasanya saya skala kali 1 ya. Di video sebelumnya saya juga udah bahas ya baterainya. Ada juga yang Wonder Boom baterainya habis sendiri ya, nggak dipakai, nggak dicas lama-lama ya, sekitar 1 minggu, tahu-tahu ya udah nggak mau dinyalakan ya perangkatnya ya, dicas nggak mau ya, sama seperti ini udah habis dicas nggak mau ya. Ya mungkin bisa dicas lama ya, solusinya ya kita harus trigger cas di luar, nanti sudah penuh kita pasang lagi. Nah, yang penting itu kita harus tentukan memang baterainya atau rangkainya. Bisa pakai metode yang di awal tuh, kita cas, kita cek cas beberapa menit lah, 5 menit 10 menit, terus kalian cek tegangannya itu dia tahu-tahu turun sendiri atau tidak. Nah, kalau turun artinya baterainya bermasalah. Atau kita cek di baterai ya, saya udah kasih rumusan bahwa dia tidak boleh ada hambatannya ya, nilainya ya, hambatannya berapapun itu ya, jangan sampai ada seperti itu. Nah, sebagai contoh ini ya, ini min dapat min plus dapat plus ya, dia akan bergerak. Nah, itu wajar. Kalau kita balik ini dia harus tidak bergerak ya, atau tidak ada hambatannya. Kalaupun bergerak dia kembali lagi ya, seperti ini ya. Tuh. Karena mungkin ada kapasitor yang nyimpen. Nah, saya tes. Kalau kali 10 tuh, kali 10 pun dia nggak bergerak ya. Kalau bergerak ada sedikit misalkan, itu ya kita masih toleransi ya. Tapi kalau sampai ke sana ya itu kita harus curiga. Nah, seperti ini. Ini artinya untuk rangkaian sekitarnya, biasanya di rangkaian cas ya, itu aman ya, artinya tidak ada masalah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa metode untuk mengetahui apakah ini masalah di baterai atau di rangkaian casnya. Nah, seperti itu. Kalau di sini nggak apa-apa mas ya, berarti baterainya ya. Antara itu aja ya cara ngeceknya ya, antara apa namanya, di baterainya atau di mesinnya. Wah, lengket banget ini ya. Waduh, lengket. Ini kita buka aja ya di sini. Ini berapa ya, berapa mAh ya. Nanti untuk baterai ya saya menyesuaikan, dan saya selalu bilang kalau untuk speaker apapun itu, merek apapun, berapapun harganya, kalau kan yang namanya ganti baterai itu pasti nanti jatuhnya mahal ya. Apalagi ini pakai 2 ya. Oke, keterangannya di sini jelas. 3,7 volt 4000 mAh, berarti pakai 2 ya. Apa namanya, per baterainya sekitar 2000. Oke ya. Mungkin ada bertanya juga apa mungkin dari BMS-nya bisa mas. Kalau dari BMS ya kita cek dulu, bisa juga dari BMS, tapi kita cek aja ya. Cek dalam artian kalau outputnya ini dengan baterainya tanpa BMS langsung tegangannya sama, ya artinya memang masalah di baterai. Tapi kalau beda, selisih, ternyata yang ketika kita tes di baterai dia tegangan yang lebih besar dari output setelah BMS, ya artinya BMS bermasalah. Nah, seperti itu ya, nanti kita cek ya. Ini saya potong bagian sini aja ya. Ini BMS cuma 2 kabel, jadi kalau BMS rusak kalian tinggal belikan aja BMS yang ada di pasaran ya. Yang 1S ya. Kalau cuma 3,7 ya 1S, artinya dia cuma baterainya kan di paralel. Nah, kalau 2S itu di seri. Nah, seperti itu ya. Oke, betul 2000 mAh.
nanti saya ganti dengan yang 2,5 lah ya, 2500, jadi ya sekitar 5000 mAh ya. Nah seperti ini, kita buka aja ya, nanti itu kita tempelkan lagi. Nah ini untuk pengaman juga ya. Nah seperti ini ya, tinggal kalian cek aja ya. Oh ini juga BMS nya ada untuk temperaturnya ya, sensornya ya, bisa. Kenapa di pasaran nggak ada ya, susah ya nyari BMS yang untuk kaki 3 ya. Ini ada juga ini, tapi cuma tidak tidak ada. Nah tinggal kalian cek aja ya pada K12 di sini. Nih fokusnya ke sini aja. Ini minus, ini plus. Nah ini minus, ini plus. Nih. Nah ini juga bisa ya, ada indikasi. Cuma saya tetap meragukan bahwa ini baterainya. Ini agak oke, kita buka dulu aja. Jadi ini kita tinggal ganti aja ya. Gantinya ya nih, kalau ada plat seperti ini ya kita ini aja ya, ambil aja, nanti kita solder seperti itu ya. Jadi nggak susah gantinya, nggak susah. Tapi biasanya kalau BMS itu ya dia nggak mau ya, mau tag gitu. Oke. Jadi ini akan coba ganti baterai dulu. Tapi jarang ya BMS sampai dia menyedot baterai yang berkurang sendiri. Atau kalau kalian sebelum beli baterainya, untuk memastikan ya BMS atau ini baterainya, ya kalian bisa lakukan pengecasan tanpa BMS ya, cas dulu ya, terus coba kalian tanpa beban, jangan dicolokkan ke sana. Kalau dia berkurang sendiri ya artinya ya memang baterainya ya, bisa juga pakai metode seperti itu. Nah kalau biasanya itu jarang ya BMS sampai rusak ya, dia mati atau tegangan enggak keluar, biasanya seperti itu. Dan biasanya terkena cairan baterai ya, dan biasanya Pak BMS posisi di atasnya, ditaruh di atas. Biasanya kalau dia terkena cairannya, nah itu biasanya sampai mesinnya di sini. Nah ini dia sampai seperti keropos gitu ya, berjamur seperti itu. Nah ini tinggal kita buka aja semua. Oke. Jadi kita pakai ya ininya, jadi nggak perlu kabel-kabel lagi, tapi ya kita harus mensoldernya. Ini kita solder. Nah ini kita cek ya, coba ya, ini ada perbedaan tegangan atau tidak. Nah, segitu. Oh sama ya, nggak ada masalah. Bisa cek BMS nya secara fisik, aman ya, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, saya akan baterainya dulu ya, nanti kita rakit. Rakitnya ya seperti di video saya sebelumnya ya, banyak banget. Untuk pemasangan baterai itu ya saya rasa nggak perlu, sebetulnya nggak perlu saya video juga ya,
kalian tinggal pasang aja ya. Untuk seperti ini ya, ini tengahnya kalian kasih lem dulu, atau kalau nggak punya lem bisa lem bakar, atau bisa juga kalian kasih Alteco. Nah seperti itu. Nah ini kita pakai lagi ya, nah, apa namanya, kertasnya ini. Biasa saya kalau ini biasanya untuk trafo ya, trafo. Kalau kalian nggak punya ya pakai ini aja bawaannya ini. Nah, nanti kalian taruh di tengah di baterainya. Nah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini kita pakai lagi ya untuk pengalaman aja nih, karena ini kan untuk plus biar dia tidak konslet aja dengan mainnya ya. Untuk lebih amannya kita pakai aja seperti ini ya. Misalkan terus kalau nggak punya mas seperti ini ya, kalian bisa pakai lainnya. Ya jadi jangan dibuang-buang ya, seperti ini ya. Nanti kalau ini udah nggak lengket bisa kalian pakai flasi bolak-balik ya. Oke ya. Siapkan dulu baterainya ya. Oke ya, di sini saya kasih baterai ini ya, saya kasih yang lebih besar ampernya. Ini seperti ini. Saya ganti dengan ini ya. Nah ini ya tinggal pasang aja ya. Dan saran buat saya, buat kalian yang mau ganti baterai, ganti baterai lah ya, atau upgrade baterai kasih 4 atau 5 atau yang lainnya ya, saran saya jangan pakai baterai bekas ya, karena banyak sekali yang ke saya, oke mas saya mau servis speaker ini, rusaknya ini, nah sekalian upgradekan baterainya, saya bawakan baterainya. Nah itu sering sekali setelah barang sampai baterainya ternyata baterainya adalah baterai bekas copotan laptop. Sering sekali seperti itu. Nah saya sudah sering jelaskan juga ya, kalau kalian mau upgrade ya sekalian ganti pakai baterai baru sekalian ya, entah itu 2 atau 3 atau 4, pakai yang baru sekalian. Kalau kalian pakai bekas copotan laptop, yang pertama adalah kita nggak tahu pH-nya atau baterai health-nya. Itu setiap baterai pasti berbeda-beda ya. Mungkin di sana dia punya alatnya yang jual, udah dicek satu persatu untuk persentase baterainya sama semua ya, udah dikelompokkan ya. Tapi yang namanya barang bekas ya kita nggak tahu ya. Yang baru aja ya belum tentu kita tahu bahwa itu nanti sama ketika dipasang ya, apalagi yang bekas ya. Saran saya kalau upgrade ya ganti baru semua ya, dan lebih baik ya kalau ya kasih yang lebih besar sekalian ya, karena ternyata kalau kalian ganti ini yang bawaannya soak, yang kalian bawakan itu bekas laptop, memang harganya murah ya, untung-untungan menurut saya, untung-untungan ya, dan biasanya kadang jilungan ya. Kita beli ini pakai 2 terus ternyata yang satu cepat soak, yang satu enggak ya, akan membebani seperti itu ya. Ini pun saya rasa mungkin juga seperti itu ya. Jadi mungkin salah satu, bisa juga dua-duanya sih. Nah, seperti itu. Nah ini tinggal pasang aja ya, pasang aja ya. Ini kan di paralel ya, tinggal dapat main plus dapat plus. Ini tadi ya sesuai tadi lah ya. Tinggal pasang solder aja ya, seperti itu. Nah kalau seperti ini tinggalan aja ini di Alteco dulu ya, biar nggak lali-lali, di lem atau Alteco terserah kalian ya. Seperti itu biar gampang nanti kalian nyoldernya. Seperti itu. Tunggu kering dulu. Oke ya, ini akan saya rakit langsung ya. Saya nggak perlu di video ya, karena tinggal nyolder aja lah ya. Syaratnya ya tentunya pertama, kalau kalian mau nyolder ini
Ya tentunya apa namanya, ini kalian kerok dulu ya, yang atas ini dikerok dulu, kerok dulu, itu yang pertama. Yang kedua, solder harus panas ya, solder harus panas. Di sini saya pakai 40 watt ya, ini saya rasa sudah cukup lah, biasanya saya juga pakai ini, tapi solder harus panas. Yang kedua ya tentunya T0 nya ya, seperti ini. Di Solo tempat saya itu ada yang toko yang berbeda, jual harganya berbeda, yang satu mahal, yang satu lebih murah, lumayan juga selisihnya. Ketika dicoba ya berbeda, memang berbeda ya, kualitasnya yang murah dengan yang harga mahal ya, berbeda. Dia gampang apa namanya, gampang nempel, yang harganya mahal ya, dan bening. Ketika kita solder tidak banyak seperti apa ya, lapisannya ya, apalah, ada orang yang bilang gondorukamnya atau apa lapisannya, timahnya ini dia bersih ya. Jadi ya cari yang terbagus. Kalau di Solo saya adanya pakai merek ini ya, merek lainnya ada, cuma saya cocok pakai ini. Harganya mahal, 100 lebih ya sekarang ya, yang ukuran segini, apa, seperempat ya, seperempat kilo, mahal 100 lebih. Ada yang di bawah 100 ya, yang seperti ini, tapi kualitasnya kurang bagus. Nah ini udah kering ya, pakai Ateco cepat ya, tinggal kalian rakit aja ya, rakitnya nggak susah. Ini kalian pasang lagi ya, seperti itu. Nah tempel lagi ya, seperti ini, gampang. Terus ini kalian kerok ya, kalau nggak lengket ya kasih solasi bolak-balik tambahan. Nah ini tinggal kalian kerok. Aduh, cutter saya menghilang di sini sampai lupa. Nah ini kerok dulu ya, pastikan kerok dulu, jangan langsung disolder ya, dilukai lah ya, istilahnya dilukai dulu, kalian lukai dulu biar nanti baterainya bisa nempel sempurna, seperti itu ya. Tipsnya seperti itu aja, yang lainnya nggak ada tips, tinggal masang. Cuma ya kalian jangan sampai kebalik ya, plus minusnya, ini minus ini plus ya. Ini juga ada keterangannya, PMS pasti ada keterangannya, jadi jangan sampai kebalik. Ini setelah saya cek, ini ternyata nggak ada ya temperaturnya ya, tidak ada. Oke ya, ini saya rasa cukup ya untuk ini IC-nya 3. Untuk ini saya kasih besar, lebih besar ya cukup. Satu lagi ya tips dari saya, kalau kalian kasih lebih besar dari ini ya, bawaannya ini 4000, ini saya kasih 5 ya, sekitar 5000-an lah ya. Kalian mau kasih yang 7000 ya, jadi baterainya ya, yang otentik ya, karena banyak juga yang abal-abal. Yang otentik benar-benar dalam artian misalkan kalian kasih yang 3002 atau 3502, BMS-nya saya sarankan ganti yang lebih besar juga ya, karena untuk proteksinya ya. Jadi kalau ada masalah di baterai ya tentunya seperti ini ya, chargernya dia nggak akan isi seperti itu. Kalau ada masalah di rangkaian, baterainya aman, jadi tidak nyetrum ke sana terus ya, otomatis dia akan memprotek ya, tegangannya tidak akan keluar sehingga aman, tidak akan meletus ya sampai meledos seperti itu baterainya. Oke, saya akan solder dulu ya, terus tentunya akan saya panjer dulu ya. Ini masih ada tegangannya sekitar ya 3,7 lebih lah ya, 3,8 3,9. Saya panjer dulu, saya pasang ya, bukan saya panjar, saya pasang ke sana tanpa saya nyalakan untuk 1-2 hari. Terus saya cek tegangannya masih sama atau tidak. Kalau masih sama ya berarti aman. Tapi kalau ternyata tegangannya berkurang ya, drop sendiri ya, kemungkinan BMS-nya. Tapi saya rasa enggak ya, ini kemungkinannya ya, rasa tidak ya. Oke, saya upload dulu.
oke ya. Nah, ini sudah oke ya, dan baterainya sudah tidak drop lagi, sudah normal. Sudah saya pancar berapa hari ya, saya pancar beberapa hari ya, tentunya tanpa saya coba play ya. Baru saya coba. Nah, ini kemarin masih 3 lah, masih ya, aman ya, aman ya. Nah, ini udah oke. Udah oke, udah tidak drop ya, aman ya. Jadi di situ ya, yang perlu kalian ketahui adalah ini, saya tinggal nutup aja. Yang kalian perlu ketahui adalah yaitu pastikan dulu ya masa di baterai, BMS atau rangkaiannya ini ya. Kenapa dia baterainya kalau kita cas itu dia berkurang sendiri, apakah masalah di baterai atau masalah di rangkaian. Kalau di rangkaian ya kalian cek di sini ya, pokoknya di soket baterai, tapi baterainya lepas dulu. Cek di soket baterai itu ada yang konslet atau tidak, ada yang short atau tidak. Nah, itu yang terpenting sebelum kalian mengganti baterai. Kalau memang baterainya drop ya, seperti itu. Karena ada juga kasus kan seperti ini ya, kalau baterainya drop, kalau benar-benar sudah drop ya, benar-benar sudah drop, biasanya kalau kita nyalakan speaker itu bisa ada yang bisa sampai berdampak itu suara speakernya seperti jebret-jebret gitu ya, ngeprek-ngeprek. Kan ngeprek-ngeprek ya seperti power kurang lah ya, seperti power nggak ngangkat bassnya, itu seperti jebret-jebret, bisa juga seperti itu. Ada yang tidak seperti itu, ada yang ya kasusnya seperti ini ya, dia dropnya itu dia nggak langsung turun, tapi kalau kita diamkan itu lama-lama dia drop sendiri, turun sendiri ya, walaupun tidak kita pakai ya, seperti itu. Tapi ada juga yang kasusnya disebabkan bukan karena baterai, tapi dari rangkaiannya. Biasanya rangkaian sekitar cas itu ada yang konsletnya, seperti di video saya sebelumnya. Kalau ini enggak ya, enggak konslet ya, kemungkinannya ya baterai BMS ya, bisa juga BMS-nya kalau secara fisik aman ya kemungkinan tidak, tapi ya tidak menutup kemungkinan BMS juga bermasalah, kalian ganti sekalian bisa juga seperti itu ya. Tapi pastikan dulu ya, pastikan dulu ya, pastikan seperti yang saya bilang ya, dicas dia masuk. Nah, kebanyakan ya rangkaian-rangkaian seperti ini, mesin-mesin seperti ini itu kalau dicas, kalau baterainya benar-benar kosong itu biasanya tidak mau ya, tidak mau. Dia harus kita cas di luar dulu, bisa juga seperti itu. Seperti di awal ya, saya coba cas di luar, ternyata apa namanya ya seperti di awal, coba masuk, cuma kok ngedrop ya, turun ya. Harusnya kalau dia udah keisi ya sudah, dia terisi berapa persen ya dia akan mentok di situ ya, tapi ini turun net itu. Oke ya, sampai di sini dulu ya obrol-obrolannya ya. Kalau ada pertanyaan ya sekitar obrol-obrolan apa Mifa atau yang lainnya ya, saya akan tulis di kolom komentar. Ini akan saya cas dulu ya, karena belum saya cas ya dari awal ya, karena harus saya tes dulu dia ngedrop atau tidak ya. Jadi kalau memang drop ya tentunya habis seperti ini ya, langsung kosong sendiri, berkurang sendiri. Oke, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.